Baik. Monggo Bu Emma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana Pagi, kabarnya Bu. hari ini? Baik. Pagi Bu Emma. Sehat Baik, semua? Bu Emma. Sehat, Bu. Sehat. Nah, sekarang coba kalian lihat teman sebelah kalian. Ada atau enggak? Hilang. Bilang Bu. Ada, Bu. Ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Ada Bu, Rehan Bu. Rehan, iya tadi sudah tadi pagi Teguh telepon itu Bu, ibu Teguh ya. nggak masuk Bu. Teguh nggak masuk Teguh. Teguh, ada yang tahu Teguh kemana? Bolos dia Bu. Sakit Bu. Katanya sakit Bu. Sakit, Bu. Karyawan Bu. Pagi-pagi dia Ada berangkat 10 Bu tapi karyawan. Lagi di Malina, UKS mungkin tolong ya. jangan. Malina, jangan fitnah ya. enggak fitnah loh. Nanti istirahat kita lihat Teguh di UKS ya. Nanti teman sebangkunya Hendro coba lihat kondisi Teguh apakah sudah baikan atau masih sakit begitu ya. Iya Bu. Nah, oke, sekarang coba cek kerapian teman sebelah kalian. Sudah rapi belum pakaiannya? Dasi Bu Malina dipakai bajunya ya. di luar Bu ini. Ayo Ya Malina. iyalah, kan perempuan bajunya harus di luar, nutupin pantat. Gimana sih Sri Kandi ini? Ya, bajunya yang rapi ya. Kenapa Ibu menanyakan kerapian? Itu menandakan kalian sudah siap atau belum. Bersih nggak? Coba mejanya dilaci-laci di kolong, ada sampah. Kalau ada silahkan dibuang. Kalau nggak ada, berarti kita sudah siap untuk belajar ya. Gimana? Ya, Sudah Bu. siap? Sudah Bu. Sudah Bu. Siap Bu. Ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, tolong ya Ketua Kelas, Dewi, disiapkan dulu untuk berdoa. Iya Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dewi. Nah, masih ingat nggak pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang unsur intrinsik cerpen kan? Coba ada yang masih ingat unsur intrinsik cerpen itu ada apa saja? Tema. Ya, kita bagus ada tema. Amanat. Amanat. Terus apalagi yang lain? Alur latar tokoh. Alur latar tokoh. Ya, bagus ya. Nah, setelah kalian tahu unsur intrinsiknya, Ibu akan menjelaskan hari ini kita akan ngapain aja sih. Ibu akan menampilkan materi ya. Kalian bisa menyiapkan alat tulis dan buku catatan serta buku paket dan buku pendampingnya. Oke? Iya Bu. Nah, apakah sudah nampak? Sudah Bu. Hari ini sudah ya. Hari ini kita akan belajar menulis teks cerpen dengan menggunakan gambar berseri. Nah, ini bisa kalian simak ya, ada KD dan IPK-nya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu setelah menyimak gambar berseri, peserta didik mampu menulis teks cerpen dengan baik. Sebelum tanya nih, ada yang pernah nulis cerpen nggak di sini? Belum Bu. Belum, Bu. Belum. Waktu SD? Belum pernah waktu SD? Belum pernah, Bu. Males kayaknya. Belum pernah. Belum. Waktu kelas 7 kan Iya, kalian pernah, pernah, iya kan? Kelas 7 tuh pernah ketemu materi teks cerita fantasi ya, fabel juga, ya kan? Bu. Nah, Ya. itu Iya Bu. Mirip-mirip, Kalau ya. Fabel pernah, kalau cerpen nggak pernah. ya, hari ini Ibu akan memberitahu gimana sih cara-cara menulis cerpen. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi sebuah cerpen berjudul Gara-gara Nenek Lupa. Tolong kita dibagikan ya ke teman-temannya. Iya Bu, siap. Nah, silakan kalian baca cerpen itu dengan cermat ya, dengan seksama. Nah, sudah. Sekarang setelah kalian selesai membaca, ada yang tahu nggak kenapa sih teks tadi itu disebut sebagai cerpen? Kira-kira karena apa?
Karena Ya, mengisahkan kejadian peristiwa yang dalam toko, Bu. Ya, bagus deh. Karena ada ceritanya, Bu. Karena ada ceritanya, Ada Bu. ceritanya, ada tokohnya, terus ada apa lagi di situ? Singkat Ada itu, Bu. unsur-unsur. Pendek sekali. Singkat. Ya, singkat. Beda dengan novel ya. Kalau novel kan itu panjang. Kalau cerpen itu singkat. Jadi bisa kalian baca sekali duduk saja. Ada lagi yang mau memberikan jawaban? Nah, selanjutnya cerita gara-gara nenek lupa itu menarik atau tidak menurut kalian? Menarik, Bu. Menarik. Menarik. Coba si Tatun, menariknya itu di bagian mana? Itu, Bu, Ibu pergi atau berlibur ke pantai. Ya, ibunya mau ke pantai. Terus? Iya, tapi ditolak ayah karena mereka akan berkunjung ke rumah nenek. Ya, terus menariknya di mana lagi? Iya, Nenek Ida malah lupa dengan jadwal berkunjung yang akhirnya membuat keluarga mereka bertemu di tengah jalan dan akhirnya jadi berlibur ke pantai, Bu. Iya, itu berarti gara-gara neneknya lupa akan dikunjungi, akhirnya mereka jadinya liburan ke pantai ya. Berarti di sini Iya, ada Bu. hikmahnya dong. Kalau neneknya Iya. nggak lupa, mereka nggak jadi liburan ke pantai. Nah, sebagai pembaca nih, menurut kalian apa sih hal yang menarik atau kriteria seperti apa yang baik dalam menulis cerpen? Biasanya mudah dipahami, Bu. Bahasanya Cerita gampang. tadi bahasanya gampang. Cerita tadi itu gampang nggak bahasanya? Ya kan, gampang, mudah dipahami. Terus Gampang, Bu, gampang. Bahasa yang menggunakan- biasa digunakan. bahasa sehari-hari. Nah, ini kayaknya kalian kurang bersemangat ya. Belum sarapan. Ngantuk, Bu. Ngantuk, iya sama ya. Ibu juga Belum, semalam Bu. habis begadang. Nah, biar sarapan. semangat, sekarang coba kalian atur posisi duduk dengan nyaman. Sudah siap duduk? Nah, Sudah, Bu. kalau ibu bertanya selamat pagi, kalian jawab ini. Pagi, semangat, luar biasa. Oke? Bisa nggak kayak gitu? Bisa, Bu. Bisa. Yuk bareng-bareng ya, biar kita nggak ngantuk. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan ya untuk kita semua. Nah, setelah tadi kalian sudah menjelaskan unsur-unsur intrinsik cerpen apa saja, terus kenapa sih cerpen yang Ibu bagikan itu termasuk ke dalam cerpen, ini Ibu akan menayangkan tentang struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Kalian simak ya, bisa juga kalian catat hal-hal yang sekiranya penting. Siap. Sudah nampak? Sudah, Bu.
Sudah ya? Sudah kalian catat? Sudah, Sudah Bu. dicatat. Sudah, Bu. Sekarang Ibu tanya lagi nih, dari video yang tadi Ibu tampilkan, apa aja sih struktur cerpen itu? Orientasi. Orientasi. Orientasi itu yang gimana kita? Pengenalan, Bu. Ya, jadi awal cerita ya, pengenalan. Setelah orientasi ada apa? Komplikasi atau rangkaian peristiwa. Mana dulu, ayo. Komplikasi dulu atau rangkaian peristiwa? Rangkaian peristiwa dulu, Bu. Ya, jadi setelah ada perkenalan, ada rangkaian peristiwa. Apa sih peristiwa yang akan menimpa tokoh? Lalu baru ada komplikasi. Berarti Febri jangan tertukar ya. Rangkaian dulu baru komplikasi. Komplikasi itu isinya apa? Komplikasi masalah, Bu. Ya, Masalah, masalahnya itu semakin numpuk, semakin rumit ya. Yang terakhir ada masalah, pasti ada penyelesaian kan, ada resolusi. Resolusi berarti isinya tentang apa? Ending, Bu, ending. Ya, penyelesaiannya. Jadi setelah tokoh mengalami masalah, tokoh juga menemukan solusi atas masalahnya tersebut. Kalau kaidah kebahasaannya tadi ada apa saja? Selain menggunakan bahasa sehari-hari, terus ada apa yang kalian ingat? Coba. Kalau lupa catatannya bisa dilihat lagi. Ada Majasnya ya, Bu. Ya, ada majasnya. Terus ada juga diksinya. Itu bisa kalian cermati di situ ya. Dan yang paling penting, ya, kalau sudut pandang itu masuknya ke unsur intrinsik ya. Iya. Nah, karena ini cerpen, kalian juga harus istilahnya tuh memahami kalimat deskripsinya, dideskripsikan. Misalnya kejadian tokohnya sedang apa. Tujuannya supaya pembaca seolah-olah ada di situ, ada di cerita tersebut. Nah, sekarang silahkan kalian bentuk menjadi 8 kelompok. Karena ini siswanya ada 32, berarti satu kelompok ada 4 orang. Ini Ibu sudah membagi ya. Kelompok 1 itu absen 1 sampai 4, kelompok 2 5 sampai 8 dan selanjutnya. Nggak boleh ada yang protes loh. Kalian harus mau bergabung dengan siapa saja. Kan kita semua teman ya, sama kan? Jangan membanding-bandingkan. Bosen, Bu, sama si Tatun lagi. Nggak apa-apa. Ya. Saya mau kok, Bu, sama kita, Bu. Ya, kita harus mau bergabung dengan siapa saja ya, nggak boleh pilih-pilih teman. Sekarang silakan kalian atur posisi duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah ya? Bu. Sudah, Ya. Bu. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Kita kan akan menulis cerpen ya. Menulis cerpen itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Mencari ide. Kalian kalau lagi patah hati misalnya gitu ya, itu kan pasti kalian akan punya banyak ide tuh. Atau kalian punya pengalaman yang paling berkesan. Nah, ide ini nggak cuma kalian dapat dari pengalaman, tapi bisa juga dari tayangan video, dari gambar. Pernah nggak sih kalian tuh lagi lihat gambar, terus ada ide tuh untuk bikin cerita? Pernah nggak seperti itu? Ayo, pernah atau enggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, kadang kan dari gambar aja tuh kita bisa membuat cerita. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Ini penting. Kenapa penting? Kalau kalian langsung nulis tuh kan biasanya nanti akan lupa. Tapi kalau kalian buat kerangka karangan itu akan ada step by step-nya gitu. Ini akan memudahkan kalian dalam membuat cerpen secara utuh. Yang ketiga, kalian tuangkan kerangka karangan tadi menjadi cerita. Di sini kalian sudah mulai menulis cerita. Yang keempat, kalian bisa melakukan koreksi. Kalian bisa baca lagi, terus kalian tambahkan apa yang kiranya kurang dari gaya bahasa, tanda baca, seperti itu. Dan yang terakhir, ini bonus, kalian bisa mengirimkannya ke media massa atau mempublikasikannya. Di sini ada yang pernah mengirim cerpen ke media massa belum? Sudah, Bu, ke koran, Bu. Dewi, hebat ya. Itu kapan kamu mengirim cerpen itu? Dulu, Bu, waktu SMA, Bu. Waktu SMA. Waktu kelas 6 maksudnya. Oh iya, pinter ya. Nah, ternyata kan menulis cerpen itu bermanfaat ya, selain kalian bisa menyalurkan kreativitas. Kalau misalnya cerpen kalian
bagus nih kalian publikasikan. Itu kan kalau dimuat senang dan dapat uang ya, itu bisa kalian tabung gitu. Jadi ternyata menulis cerpen ini mempunyai manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Di sini kan sudah ada gambar, sudah ada berapa gambar di sini? Ada 4, ya. Itu nanti ya kalian acak gambar itu. Misalnya si Tatun dapat nomor 1, berarti nanti si Tatun bertugas untuk membuat cerita sesuai gambar nomor 1. Terus misalnya kita nomor 3, nanti kita membuat gambar nomor 3. Yang penting dari 4 gambar ini kalian buat cerita secara urut, alurnya itu jelas. Nah, untuk itu, ini Ibu sajikan kriteria penilaiannya atau rubrik penilaiannya. Kalian perhatikan unsur formalnya, harus ada judulnya. Terus berarti ini secara kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Ada dialognya, karena cerpen itu kan ciri khasnya dia mempunyai dialog, ada narasinya. Lalu kedua adalah kelengkapan unsur intrinsik cerpen, seperti yang tadi kalian jelaskan di awal. Lalu keterpaduan struktur cerpen. Dari 4 gambar tadi, usahakan kalian membuat secara berkesinambungan tuh. Jadi cerita antara yang si Tatun buat dan kita itu saling berkorelasi, nyambung gitu. Jadi supaya pembaca juga tidak pusing. Yang keempat adalah penggunaan bahasa. Kalian perhatikan EYD-nya, keterkaitan kalimat, dan ragam bahasa yang digunakan. Ini sudah kalian cermati ya nilainya. Jadi Ibu harap nanti nilainya 100 semua kalau kalian mencakup semua aspek yang Ibu tulis di sini. Bisa dipahami teman-teman anak-anak? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, ini lembar jawabnya. Silakan kalian catat harinya, tanggal, kelas, kelompok berapa, dan nama anggotanya. Jangan lupa nomor absen juga ya. Nah, gambar yang tadi itu kalian gunting. Kalau nggak punya gunting, nanti pinjam di Bu Emma. Bu Emma bawa banyak gunting untuk kalian. Lalu gambarnya ditempel sesuai urutannya. Nah, setelah itu kalian sebelum kalian tulis, kalian bisa berkomunikasi dulu dengan temannya. Misal, yang dapat nomor 1, kalian bacakan dulu nih kira-kira nomor 1 itu ceritanya mau gimana ya. Nanti dilanjutkan ke yang dapat urutan gambar nomor 2. Kalau dari gambar 1, 2, 3, 4 sudah sesuai, tinggal kalian gabungkan menjadi kerangka karangan. Paham? Paham atau masih bingung? Paham, Bu, paham. Nah, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Iya, Bu. Nah, ya waktu sudah habis. Sekarang perwakilan kelompok 1 nih. Kelompoknya siapa kelompok 1? Kelompoknya Dewi ya? Iya, ini kan Bu. absen 4, berarti kan kelompok 1. Nah, di kelompok 1 ini yang dapat gambar pertama siapa? Bisa dibacakan dulu kira-kira ceritanya mau seperti apa sih? Kelompok 1 coba yang dapat gambar nomor 1 siapa? Gita, Bu, yang dapat nomor 1, gambar nomor 1. Ya, coba kita gambar nomor 1 diceritakan singkat aja. Kira-kira jalan ceritanya mau seperti apa? Pada saat istirahat, Dinar membeli bakso di kantin sekolah. Sana-sini senang. Ia sangat lapar karena tidak sarapan. Semalam hujan turun deras membuat kantin menjadi bed. Ya, Itu, Bu. Sesuai dengan gambar ya. Itu kan ada tokoh yang lagi bawa makanan. Lalu yang dapat gambar kedua siapa, Dewi? Setelah Saya, Bu, saya. Ya, Dewi, coba bisa dibacakan kira-kira ceritanya mau seperti apa? Gambar kedua, Bu, isinya saat hendak bergabung dengan kedua sahabatnya, si Lia dan si Kinan itu terpeleset, baksonya tumpah, Bu. Oh iya, jadi yang terpeleset tokoh Dinar ya yang habis beli bakso. Lalu yang mendapat gambar ketiga siapa? Saya, Bu. Ya, Sri Kandi, coba dibacakan. Lia dan Kinan segera membantu. Dinar sangat malu dan sedih. Kedua sahabatnya menghiburnya. Ya, yang terakhir siapa yang mendapat resolusi?
Malina ada Malina? Mungkin gambarnya hilang, Bu. Oh, itu Palia sedang ke belakang. Ya, apa Bu Emma, nomor berapa, gambar berapa? Gambar yang keempat gimana? Keempat. Ini Bu, milik saya. Setelah tenang, Dinar membeli bakso lagi. Mereka pun makan bersama, Bu. Nah, akhirnya happy ending ya. Nah, Iya. dari gambar 1, 2, 3, 4 tadi kan sudah urut. Ya kan? Sudah. Tinggal kalian gabungkan, kalian lengkapi dan tuliskan menjadi sebuah cerpen yang utuh. Nah, ini karena waktunya sudah habis ya, sudah mau selesai. Silahkan nanti di rumah kalian buat kalimat dari masing-masing gambar yang sudah kalian ceritakan tadi. Kenapa? Kalau tadi kan masih singkat tuh, masih gambarannya aja. Bisa kalian sajikan dalam bentuk lengkapnya. Di pertemuan selanjutnya tinggal kalian gabungkan menjadi satu cerita yang utuh. Jangan lupa judulnya yang menarik ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa loh PR-nya dikerjakan. Tadi PR-nya apa? Membuat kalimat. Membuat cerpen. Dari yang buat cerpen. Ya, berarti masing-masing anak itu bertanggung jawab dengan gambar yang didapat ya. Besok di pertemuan kedua silakan kalian gabungkan menjadi cerpen yang utuh. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sekarang wakilnya Sri Kandi coba disiapkan ya. Doa selesai belajar. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Sri Kandi dan terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pagi dan Pagalan, mohon masukannya. Bu Emma, gimana perasaannya Bu Emma setelah mengajar? Sudah lebih lega Pak, udah plong. Tidak deg-degan lagi ya? Iya, tangan saya dingin loh. Ya, silakan direfleksi dulu Bu. Menurut Ibu kekurangan pembelajaran Ibu ini tadi. Karena saya terpacu waktu yang singkat, jadi agak tergesa-gesa Pak. Itu saja. Tapi semua sintaknya terlalui dengan baik. Ya, sintaknya sudah. Ibu, tadi yang diajarkannya apa Bu? Cerpen. Menyajikan menyajikan gagasan dalam bentuk cerpen. Iya Pak. Jadi ada tips-tipsnya juga, nggih. Nah, ada apanya Pak? Maaf, suaranya kurang jelas. Ada tipsnya juga. Ya, ada. Tadi ada saya sajikan langkah-langkah menulis cerpen. Langkah-langkah dan bisa beserta contohnya begitu, ya. Dan tadi sempat banyak pemantik apa tadi? Ada ya? Ada 3. Tadi ya. Ini sebagai pertanyaan pemantik. Ini bagus Ibu untuk pertanyaan pemantik, mohon bermakna, sudah oke. Kira-kira kalau itu diterapkan ke siswa, bisakah berhasil Bu? Efektif nggak? Metode langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan ke anak-anak. Pernah menguji cobakan belum itu? Pakai gambar belum. Saya pernahnya pakai cerita berangkai Pak. Jadi satu anak menulis papan tulis, lalu siswa yang lain melanjutkan seperti itu. Yeah. Kalau serantai tidak di papan tulis sebenarnya bisa dalam bentuk kelompok begitu ya. Iya, 6 orang kelompok begitu saling menulis kalimat pertama digeser ke tempat otomatis jadi 5 atau 6 cerita. Iya. Ya, dugaan kuatnya bisa ya Bu ya. Dasar literasi. Dan saya juga memilih gambar yang familiar dengan siswa SMP. Kemudian Ibu mengharuskan tidak strukturnya itu harus dimulai dari orientasi bla 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 itu. Mengharuskan tidak. Karena di situ gambarnya sudah urut,
Jadi saya mulai dari orientasi, Pak. Berdasar gambar. Gambarnya Iya. ada berapa? Ada 4. Ini mirip dengan foto novela. Kalau saya kemarin menggunakan yang mirip dengan itu, tapi untuk puisi ya. Untuk cerpen kemarin saya ceritakan ke Bu siapa itu. Si Tatun atau Bu Dewi yang menggunakan apa namanya ATM ya. Saya Pak. Iya pakai cerpen Jakarta Pak. Oh ya, kemarin contohnya. Baik, ya ini sekaligus testimoni Bu Sitatun asik gak belajar dengan Bu Emma tadi? Asik Pak, seru menggunakan gambar. Baik, Bu Emma. Pak. Interaksi bisa lebih kreatif lagi, itu sudah bagus yang tadi dilakukan, termasuk tampilan kanvanya juga sudah menarik ya. Nah kemudian variasi interaksinya bisa ditambah pakai apa, mau permainan mau apa silakan ya. Itu terlebih besok di kelas. Kalau ini kan pesertanya sedikit, mungkin semuanya masih antusias, tapi kalau siswanya 40 kadang juga ada ngelokronya, apalagi kalau di pas pengerjaan tugas ada yang tidur dan sebagainya ya. Iya. Di penilaian Ibu tadi sudah menampilkan rubrik apa saja yang dinilai gitu ya. Ya mau dinilai gitu. Kemudian otomatis ini hot gitu ya. Mungkin ajak mereka kemudian menuliskan cerita atau sinematisasi ya. Iya. Nah, nanti mungkin untuk pengayaan di rancangan pembelajaran Ibu sudah ada ya. Sudah. Yang nanti diminta apa itu sudah. Diminta apa Bu yang berpencapaian tinggi? Untuk yang selanjutnya Pak. Kalau ini kan tadi ini kan pengayaan. Jadi nanti saya menyajikan cerita sambung, jadi ceritanya belum lengkap, nanti mereka melengkapi. Jadi apa ya? Ada cerita rumpang gitu, Pak. Oh, itu. Nah, pengayaan kan mestinya melebihi dari KD-nya itu ya. Ketika kita menulis cerpen, nah dia bisa menulis cerpen dengan beragam tema atau dikuatkan itu. Dan misalnya menulis cerpen praktiknya di kelas itu, kalau keseluruhan harus ada majas, latar karakter dan sebagainya terlalu lama, itu bisa dicoba dengan fokus pada apa, teknik bercerita mengenai latar waktu misalkan atau latar tempat, itu bisa begini dimenyiasati atau pemanfaatan jas misalkan ya, ada kalimat ini kemudian divariasikan dengan berbagai jas. Kayaknya ada salah satu dulu namanya apa itu Bu, kisi-kisi US dan UN ya, itu memvariasikan kalimat. Nah itu termasuk ketika cerpen ya divariasikan sehingga kalimatnya itu benar-benar beragam dan ada majasnya gitu ya. Jadi tidak hanya hari, tapi aku bangun ketika matahari menggeliat misalnya dan sebagainya ya. Bagaimana? Nah itu adalah salah satu teknik saja agar nanti pembelajaran itu juga mengena di anak. Kadang kalau suruh nulis cerpen kemudian mereka asal menulis, nanti kurang mengena pada hal-hal menarik dari sebuah cerpen. Mungkin deskripsi latarnya yang rinci dan memanfaatkan berbagai majas, mungkin pemberian karakternya yang kuat gitu ya. Nah itu sesuatu yang menarik. Jadi sampai dievaluasi tadi sudah lengkap ya Ibu ya? Sudah Pak. Dalam pembelajaran umum siswa bukan teman-teman ini Ibu bisa memantau kemajuan belajar anak ya. Kan tidak semuanya ketika Ibu beri teori caranya begini itu lancar-lancar saja, tidak demikian. Akhirnya maka perlu bimbingan individual ataupun Ibu melakukan apa ya istilahnya interaksi individu dengan anak tersebut meskipun anak dalam kelompok. Okay. Ini rencana PL anak sendiri-sendiri. Gimana Pak? Kelompok atau sendiri-sendiri? Pertama mereka secara berkelompok dulu, tapi untuk tugas individu berarti mereka membuat cerpen sendiri-sendiri gitu Pak. Nah,
Ya, jadi sudah lengkap ya, tinggal nanti Ibu tambahkan untuk rencana pengayaan dan remedianya seperti apa. Ya. Kalau di RPP sudah ada ya? Untuk PPG kategori 2 ini sepertinya tidak ada pengayaan dan remedinya, Pak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mengajar itu kan tetap ada. Kayaknya belum masih ada tindak lanjut begitu. Ya, sementara ya, Pak, terima kasih, sukses selalu, semangat selalu ya. Oke, terima kasih Pak. Monggo Pak Galan atau Bapak Ibu yang lain. Ye, siap. Bu Emma. Iya Pak. Sudah bagus Bu Emma? Wajahnya juga sudah berseri-seri. Iya, wajahnya juga sudah berseri-seri. Ibu membawa kebahagiaan untuk mereka. Nah, yang perlu Ibu perhatikan adalah kualitas jawaban ya Bu nanti. Iya. Mengangkat apa Bu? Ibu mengangkat apa ini? Cerpen Pak. Cerpen. Nah, artinya untuk kualitas yang dihasilkan siswa itu sampai pada level tertentu Ibu juga harus bisa memperhatikan itu. Tadi dicontohkan pagi majas ya Bu. Iya, Pak. Pemajasan dan sebagainya. Majas kan membuat cerpen menjadi indah. Betul tidak Bu Emma? Betul. Betul Bu. Namun faktanya bagaimana Bu? Faktanya bagaimana di lapangan Bu Emma? Jarang sekali yang menggunakan majas itu. Ya kan? Bahasa figuratif, pemajasan, itu menjadi PR Ibu supaya cerpen itu makin memiliki daya sastra di situ atau memiliki kesan sastra yang kuat. Kemudian Ibu juga bisa memberikan semacam pandangan cerpen yang betul-betul unik dari sudut pandang siswa Ibu. Jadi misalnya mereka memiliki alur berpikir sendiri dan itu dicerpenkan dalam bentuk kisah yang menarik. Contoh misalnya kehidupan di sekitar mereka yang tentunya sangat bervariatif. Misalnya kehidupan media sosial mereka, itu kan juga bisa dicerpenkan, Bu. Sehingga tema cerpen itu bisa menjadi hal yang sifatnya lebih mendekat ke siswa itu sendiri. Begitu, Bu Emma? Iya, Pak. Yang berikutnya kan Bu Emma tadi tagihannya sinematisasi ya, Bu? Visualisasi cerpen ya, Bu? Iya. Itu luar biasa loh, Bu. Itu luar biasa kalau menurut saya. Menurut Ibu keterlaksanaannya berapa persen itu? Ibu bisa jamin tidak? Itu akan terlaksana? 60%, Pak. 60%. Ya. Nanti bentuk sinematisasinya Ibu film pendek atau bagaimana, Bu? Bisa diceritakan ke saya, Bu? Bukan sinematisasi. Jadi dari gambar berseri itu, satu gambar itu nanti anak kan mendapat satu gambar itu dibuat menjadi kerangka karangan lalu digabungkan dalam bentuk tulisan, Pak, bukan divisualisasikan. Pribon? Jadi di sini gambarnya sebagai media untuk anak mendapat ide. Kan kebanyakan tuh anak nggak bisa bikin cerpen karena nggak ada ide. Makanya idenya itu saya pancing dari gambar berseri yang ada 4 tadi. Nanti satu anak itu mendapat satu gambar dan dibuat menjadi menjadi kerangka cerpen, Pak. Yang nantinya akan digabungkan menjadi cerpen itu. Oke, bagus. Terus nanti ditarik ke arah film itu sendiri, Bu? Enggak, jadi ditulis saja, Pak. Oh, ditulis lah. Terus sinematisasinya di mana, Bu? Jadi kayak gambar berseri tadi itu sebagai anak supaya mendapat ide saja, begitu, Pak. Berarti bukan orientasi produknya ke sinematisasi? Bukan. Oh, ya, saya salah persepsi berarti ya? Iya. Iya. Oh iya. Saya kira Ibu mau sampai level itu luar biasa, Bu. Karena sulit, Pak, itu, Pak. Ya sulit, karena ibaratnya itu ini, Bu. Ibaratnya itu skalanya sudah skala mahasiswa itu, Bu. Ukurannya sudah ukuran mahasiswa. Ngaten nggih, Bu? Iya, Pak. Terima kasih, sintaknya sudah baik, monggo bisa ditarik lebih baik lagi dengan memperhatikan manajemen waktu yang memang Ibu bisa upayakan proporsinya menjadi lebih seimbang antar bagiannya. Matur nuwun nggih, Bu.
Bapak, sama-sama. Terima kasih atas Sama-sama masukannya. Ibu. Mbak Agnes bisa di stop share, stop record.